Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bisa bikin video kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman subscriber dan juga penonton setia channel Mailale. Terima kasih banyak telah memberi dukungan pada channel Mailale. Semoga saja segera mencapai 1000 subscriber ya. Dan nanti ketika mencapai 1000 subscriber, saya kepengen bagi-bagi SPC bagi yang sering komen ya, terutama subscribernya ya yang sering komen. Nanti saya acak, mungkin ada 5 botol yang saya bagikan secara gratis ya. Nanti saya konfirmasi ketika sudah saya filter. Jadi untuk kedepannya mohon bantuan dukungannya biar secepatnya mencapai 1000 subscriber. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sistem pengisian kumbung ya. Jadi begini, dalam budidaya jamur itu tidak cuma sekedar ngisi kumbung terus kita rawat, terus kita panen jadi duit, kita belanjakan lagi bibit atau backlognya, kita masukkan kumbung lagi dan panen lagi. Tidak hanya seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita mau teliti lagi dalam usaha jamur itu ya memang agak ruwet sih, tetapi mau tidak mau walaupun itu ruwet harus kita jalani atau kita lakukan untuk mencapai titik sukses di budidaya jamur. Kita analogikan, kita kasih contoh, misalkan kumbung itu atau kita punya kumbung katakanlah kapasitas 10.000, lebih mudahnya ya untuk pembagian. Dari kumbung 10.000, misalkan bangunannya ukuran 10 kali 10 meter, 10 meter kali 10 meter, kita isi 10.000 misalkan begitu ya. Itu pengisiannya ada yang pakai teori 4 bulan dan 5 bulan. 4 bulan ya bagus, 5 bulan ya bagus. Dalam arti begini ya, 1 bulan kita ngisi, 2 bulan kita ngisi, 3 bulan kita ngisi, sampai 4 bulan kita ngisi baru full. Jadi satu kumbung itu dibagi jadi 4 periode pengisian, yaitu per bulan. Katakanlah 10.000, berarti kita per bulannya ngisi 2.500. Itu 1 bulan pertama. Terus bulan kedua ngisi lagi 2.500. Bulan ketiga ngisi lagi 2.500 dan bulan keempat ngisi lagi 2.500. Jadi total selama 4 bulan kita ngisinya 4 kali, dan 4 kali tersebut total itu sudah penuh untuk pengisian 10.000 backlog misalkan begitu ya. Jadi per kumbung itu saya bagi 4 kali pengisian. Ada juga yang pakai 5 kali. Rinciannya bagaimana? Rinciannya itu seperti ini ya. Nanti siklusnya kan siklus panen jamur itu 4 bulan maksimal. Syukur-syukur bisa 3 bulan. Tapi untuk 2 bulan saya rasa itu susah ya untuk nyampe 2 bulan. Karena saya sendiri umur backlog 2 bulan tuh beratnya masih di atas 8 on loh. Kan masih lumayan tuh kalau untuk panen, ngejar panen 1 on lagi itu masih bisa. Jadi saya pakai yang 4 bulan. Jadi per backlog itu umur masa panennya, untuk panennya sendiri itu 4 bulan. Jadi dalam kumbung 10.000 tadi ya,
Yang 25% itu log afkir ya, 25%-nya lagi log baru. Dalam arti kan begini, log afkir itu panennya ya enggak mesti maksimal ya, ya ada yang panen ada yang tidak. Kalau log baru, nah ini mesti tidak akan tumbuh untuk saat pengisian, kecuali log baru itu masuknya sudah full. Itu aja masih nunggu mungkin 1 minggu paling cepat, 2 minggu, bahkan ada yang sampai nunggu sampai 1 bulan baru tumbuh. Berarti itu kan tidak termasuk dihitung sebagai log yang panen. Log yang panen itu 50%, yaitu sekitar 5.000 backlog. Jadi untuk 10.000 backlog isi kumbung kapasitas 10.000 itu yang kita harapkan panen itu sekitar 5.000 backlog. Nah, dari 5.000 backlog inilah yang nanti kita panen setiap harinya, dan kita catat sampai berapa kilo per hari, sampai 1 bulan ini keluarnya berapa kilo atau berapa kuintal. Nah, nanti bisa diambil rata-ratanya. Jadi untuk kumbung 10.000 isinya 10.000 backlog, bisa dihitung rata-rata per bulan tuh keluar jamur berapa kuintal. Itu saja masih kita prediksi ketika musim penghujan dapatnya berapa dan kemarau dapatnya berapa. Jadi hitungannya itu sebenarnya per tahun ya, hitungan untuk rata-rata panen jamur itu bahkan per tahun kalau ngitung. Soalnya di Indonesia itu kan musimnya ada 4 ya, pancaroba 2 kali, terus musim penghujan 1 kali, terus musim kemarau 1, jadi 4 musim. Jadi di 4 musim itu pertumbuhan jamur atau hasil panen jamur itu beda-beda. Yang paling kencang ya otomatis musim penghujan, nomor 2 musim kemarau, nomor 3 ini pancaroba yang susah yang nggak bisa diprediksi, panennya banyak yang menurun. Nah, dari situ kita hitung per tahunnya. Dari 1 tahun kan ada 4 musim, jadi kita hitung merata, rata-ratanya berapa. Jadi kita punya data per bulan untuk data hasil panen, kita kalikan semuanya, kita jumlah total, baru kita bagi per bulannya kena berapa, dapatnya berapa. Besar kecilnya hasil panen itu memang sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau kita cuma bisa ngitung-ngitung saja, prediksi-prediksi saja. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana sih siklus backlog di dalam kumbung. Siklus backlog di dalam kumbung itu per backlog itu masa panennya 4 bulan, maksimal 4 bulan. Kalau yang 3 bulan ada mungkin backlognya diserang ulat atau kena hama, jadi kan cepat dibuang. Kalau backlog yang standar yang pernah saya bikin, backlognya itu standarnya 4 bulan, bahkan ada juga yang sampai 5 bulan. Kalau 5 bulan ini backlognya sudah afkir banget, pol. Karena umur backlog ini 4 bulan, maka untuk target pengisian atau sistem pengisian kumbung itu ya saya bagi 4 bulan juga. Jadi 1 kumbung saya isi selama 4 bulan untuk mencapai isi full. Misalkan begini, kita punya kumbung kapasitas 10.000 backlog, berarti kalau kita isi selama 4 bulan, jadi bulan 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 2.500 backlog. Jadi kita ndak harus langsung isi semua, langsung full. Itu kalau modalnya besar sih ya mungkin terasa ringan ya, tetapi kalau modalnya pas-pasan itu ya ngisinya sedikit-sedikit.
Untuk pengisian yang dibagi 4 tadi ya, 4 kali pengisian, itu backlog yang masuk itu kondisinya harus sudah full ya. Kalau kondisinya masih 50% atau ya segini baru masuk kumbung, nah itu dibagi 5. Jadi jangan bingung ya. Karena kita pakai pedoman masa panen backlog itu sampai 4 bulan. Nah, di sini backlog itu kan sebelum masuk kumbung kan masuk inkubasi dulu. Masa inkubasi itu kan 30 hari ya rata-rata. 30 hari ini full ya, full baru masuk kumbung. Nah, kalau sudah full masuk kumbung, ini kita pakai yang sistem 4 kali pengisian. Tetapi kalau kita ngisinya belum full atau 50%, 70% ya, kita pakai yang 5 kali. Jadi 5 kali pengisian. Jadi misalkan 10.000 backlog kapasitasnya, kita bagi saja 5, yaitu per bulannya kita ngisi 2000 backlog. Misalnya begini ya, 1 bulan pertama kita ngisi backlog 50% miselium sejumlah 2000 backlog. Bulan kedua 2000 backlog lagi, bulan ketiga 2000 backlog lagi, dan sampai bulan kelima jumlahnya sama, jadi total tetap di angka 10.000 backlog full. Nah, bulan ke-6 kita buang backlog pengisian yang bulan pertama. Siklusnya seperti itu. Jadi muter terus gitu kan, isinya itu muter terus. Jadi kumbung itu ya nggak perlu ada sistem pengosongan, menurut saya seperti itu ya. Nah, untuk menghitung backlog yang produktif di dalam kumbung yang kapasitas 10.000 tadi bagaimana caranya? Begini ya, 25% log afkir atau 20%, kita kan pakai 2 sistem ya, 4 pengisian sama 4 pengisian sama 5 pengisian. Kalau 4 pengisian berarti 25% kita katakan log afkir dan 25% kita katakan log baru. Dan kedua posisi ini, log afkir sama log baru, kita nggak usah berharap banyak pada hasil panen, bahkan mungkin tidak panen ya, kecuali log afkir paling panen berapa sih, nggak maksimal. Jadi 25%, 50% itu tidak keluar jamur atau tidak menghasilkan jamur. Kalau kita pakai sistem yang pengisian 5 kali, kita pakainya 20%, 20% log baru, 20%-nya log lama. Begitu terus. Itu yang tidak produktif. Yang produktif bagaimana? Yang produktif ya sisanya. Sisanya berapa? Ya antara 50% sampai 60% jumlah backlog yang ada di dalam kumbung. Itu yang setiap hari kita panen jamurnya. Dapatnya berapa? Ya tidak tahu. Ya enggak mesti gitu loh, hasilnya enggak mesti. Kadangnya banyak, kadangnya sedikit. Tetapi kalau kita pakai sistem pengisian seperti itu, muter terus. Nah, kalau orang Jawa sih ngomongnya undu usuk gitu ya, ganti-gantian gitu kan, tapi nyambung terus. Kalau bahasa Indonesianya estafet pengisiannya, itu diharapkan panennya itu mendekati stabil, walaupun tidak 100% bisa stabil, karena jamur itu kan ya begitulah panennya, ya naik turun. Tetapi kalau kita punya 10.000 kapasitas kumbung 10.000, kita isi full langsung, saya yakin kita bingung nanti malah. Kok bisa bingung? Walaupun pasarnya ini nampung banyak, kita kan bingung. Bingungnya begini kan, pas panen raya sampai mungkin nyampe 1 kuintal bisa ya, bahkan lebih gitu kan. Terus kalau nanti pas turun panen down sampai di angka mungkin 10 kilo 20 kilo itu bisa.
Nah otomatis kan kita juga bingung kan, dalam artian ya bingung loh, kemarin banyak, sekarang sedikit, ya sekarang sedikit tuh, besoknya lagi banyak. Nah, ini kita bingung dan pasarnya pun juga bingung, dalam arti pasar ini bakul kita ya, kadang bakul itu maunya yang stabil, misalkan per hari 5 kilo, ya udah mintanya 5 kilo 5 kilo gitu kan, rata-rata bakul kan seperti itu. Lah kalau kita pakai sistem pengisian langsung full, maka kita ndak bisa apa untuk mensuplai stabil ke bakul-bakul kita. Makanya pakailah sistem yang pengisiannya dibagi 4 atau dibagi 5. Kalau pengisian dibagi 4 seperti tadi, backlognya harus full miselium baru masuk kumbung. Atau yang rata-rata ya ini ya 50% 70% masuk kumbung, ya kita pakai yang sistem 5 kali pengisian. Itu baru nanti kita akan mendapatkan panen setiap hari dengan jumlah panen tuh hampir rata, hampir ya, tidak bisa rata, nggak bisa panen 10 kilo terus, nggak bisa 1 kuintal terus, nggak bisa, tetap ada naik ada turun, tetapi naiknya nggak banyak, turunnya juga nggak banyak. Katakanlah untuk setiap hari dari 10.000 kan, kumbung kapasitas 10.000 itu panen dengan sistem tadi ya, panennya itu per hari nyampe berapa ya, 30 kilo katakanlah gitu ya, ya standar itu 30 kilo. Nah, turun bisa di angka 25 bahkan sampai 20, naik juga begitu, bisa 35 sampai 40 kilo, enggak nyampe untuk titik ke 50 kilo atau 60 kilo itu susah, katakanlah seperti itu ya. Turunnya pun begitu, enggak nyampe dia sampai turun di angka 5 kilo itu sangat susah sekali kalau kita pakai sistem itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, kebanyakan kalau saya nyimak di grup Facebook jamur itu kan, mereka banyak yang nanya, kalau punya 1000 backlog per hari kita panen berapa ya. Itu kadang yang jawab tuh bingung ya. Kalau yang sudah paham sistem budidaya jamur tuh bahkan tidak bisa jawab, yang nggak bisa jawab. Kadang yang jawabannya rata-rata ya dihitung dulu sampai habis, nanti baru dibagi rata. Itu kan hitungan standar matematikanya seperti itu. Tapi kalau jawab per hari itu tidak bisa, karena kebanyakan pemula itu ngambilnya atau beli backlog itu langsung, misalkan 1000 ya, 1000 langsung masuk kumbung semua dan seumuran semua. Nah ini seumuran semua ini kalau panen raya bisa diangka sampai 20 kilo mungkin, 15 kilo ya. Tapi kalau lagi down bisa 1 kilo satu hari. Nah gimana jawabnya, bingung kan? Nah maka untuk pemula, untuk yang mau ya, khusus yang mau sukses di budidaya jamur, perhatikan sistem pengisiannya dulu ya. Saya ndak melarang Anda langsung isi full, tidak ya, karena itu uang Anda sendiri ya. Walaupun kita punya modal banyak, tapi sistem itu tetap harus kita jalani ya, atau kita praktekkan agar nanti kedepannya itu kita bisa lebih enak ngitungnya, sampai di sini paham ya. Nah untuk hasil dari panen jamur itu banyak faktor, tidak hanya pakai sistem yang saya sebutkan tadi ya. Yang video sebelumnya itu kan pernah saya bahas 4 faktor penentu tumbuhnya jamur. Nah, kalau bagi pemula yang masih beli backlog, usahakan beli backlog yang benar-benar berkualitas. Entah dari backlognya itu yang bikin pemula atau senior, yang penting backlognya itu berkualitas. Walaupun senior yang bikin backlognya atau kita belinya ke senior yang biasa jual backlog,
Tapi kalau kualitasnya kurang bagus atau ya jelek gitu ya, ya nggak usah dibeli, mending ke pemula yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana sih kualitas backlog yang bagus? Nah, ini kan pertanyaan yang sering jadi apa ya, nggak diketahui oleh pemula yang baru mau beli bibit atau backlog jamur. Kadang yang sudah beli berkali-kali, kadang dia juga bingung. Pembelian pertama ya bagus panennya, pembelian kedua malah jelek atau menurun atau tidak mau tumbuh atau bagaimana lah. Nah, itu perlu kita pelajari baik-baik dan kita dalami, karena kualitas ini sangat menentukan juga ya untuk pertumbuhan jamurnya, hasil panen jamurnya. Dulu kan saya pernah bahas di video sebelumnya, ada 4 faktor. Nomor 1 bibit, yaitu backlog, nutrisinya, terus jenis bibitnya bagaimana, ini benar-benar berkualitas, terus kumbungnya bagaimana, terus apa ini, cuaca, dan juga perawatan. Hanya 4 faktor itu nanti insya Allah panennya itu bagus kalau semuanya terpenuhi. Oke, ini baru pengisian. Dikira backlog saya bagus ya. Saya juga punya backlog seperti ini, ada. Ini kalau kita bahas panjang ini ya masalah ini. Oke, mungkin video kali ini saya rasa cukup sekian, dan semoga bisa dipahami bagi teman-teman yang baru atau yang sudah lama di dunia jamur, yang mungkin belum paham sih cara mengisi kumbung, sistemnya bagaimana. Semoga video ini membantu untuk Anda agar di kemudian hari kita sukses dalam usaha budidaya jamur. Oke, dari saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Halo, kayak meneng. Halo.